Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa melanjutkan kajian kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-54, bab tentang perkataan abdi wa amati, ya, hambaku. Kalau laki-laki hambaku, kalau perempuan amati. Jadi kalau ada seseorang mengatakan hambaku gitu ya, kepada pelayannya atau kepada hamba sahaya ya. Kalau dulu hamba sahayanya, kalau sekarang berarti kepada pembantunya. Hambaku gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Untuk menjelaskan masalah ini masalah penting. Jadi perkataan itu bisa, kalau tidak hati-hati bisa mengandung kesyirikan ya. Maka perlu dijelaskan agar jangan sampai perkataan kita ini, ya, apa yang kita ucapkan, kita katakan mengandung unsur syirik ya. Jangan sampai seperti itu. Maka ini pembahasan penting ya. Dalam bab ini hanya ada satu dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya dalam kitab tauhid ini, yaitu hadis Nabi riwayat ya Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, hadis sahih ya, Sahih Bukhari yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbaka, berilah makan Tuhanmu, Rob kamu. Ini perkataan seseorang kepada seorang budak atau pelayan. Katakanlah si A punya teman si B. Si A ini ngasih tahu budak milik si B gitu ya. Si A, si B berteman. Si B ini punya budak. Ya, punya budak atau pelayan, hamba sahaya kalau dulu ya. Lalu si A ini ceritanya ingin memberitahu kepada budak si B ini ya, supaya si pelayan ini atau si hamba sahaya ini memberi makan tuannya. Maka jangan bilang at'im rabbaka, beri makanlah tua. Walaupun ya makna rabbaka di sini apa? Diterjemahkan apa di situ? Nah, Gusti Pangeranmu ini udah penerjemahnya ada unsur Jawa-Jawanya kelihatannya ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata Rob itu ya pemilik, bisa Robbul Bait misalnya. Ya, ibu-ibu itu ibu rumah tangga, bahasa Arabnya Robbatul Bait ya. Robbatul Bait. Ya itu. Jadi kata Rob itu ya, bahasa lian kalau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala ya
kita sering menerjemahkan apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Apa kata Rob di situ diterjemahkannya? Tuhan ya. Tuhan semesta alam begitu ya. Itu sebenarnya kurang sempurna maknanya. Nah, itu maknanya kurang sempurna sebenarnya. Lah terus apa bedanya dengan ilah? La ilaha illallah, apa artinya? Kan tiada Tuhan, Tuhan juga. Ilah disebut Tuhan juga. Walaupun nanti para ulama menjelaskan yang berhak disembah, tapi kan tetap disebut Tuhan juga gitu ya. Idzan mal farq bainar rabb wal ilah idzan. Lalu kalau gitu apa bedanya? Padahal clear, jelas. Ilah, rabb, syai'un akhar. Sesuatu yang beda jelas, beda sekali. Ya. Kata rabb berasal dari kata ba gitu ya. Sementara ilah itu beda sekali unsur hurufnya. Lah kok diterjemahkan dalam bahasa kita jadi sama, Tuhan. Nah, jadi kata Rabb itu harusnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam gitu. Ya, kata Robba ya. Kita dalam berdoa untuk orang tua kan ada Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Nah, ada kata Robbaya ya. Robbayani sogiro, yang telah apa? Memelihara atau mendidikku sejak aku kecil ya. Kata Robb itu. Tapi memang kata Robb ya juga bisa tadi bermakna misalnya tadi Rabbul Bait ya, Rabbul Bait yang ya yang memelihara rumah, yang punya rumah ya. Nah, maka kita nggak boleh bilang kepada seorang budak dari teman kita misalnya ya, at'im rabbaka, berilah makan tuanmu, itu maksudnya ya. Berilah makan tuanmu dengan mengatakan Rabb, waddi rabbaka, bantulah wudu tuanmu gitu ya. Tapi wal yaqul sayyidi wa maulaya. Nah, ini konteksnya lain lagi nih. Lalu hendaklah si budak itu dia mengatakan sayyidi wa maulaya. Itu. Hendaklah si budak tadi, si pelayan itu mengatakan sayyidi wa maulaya. Ini yang boleh. Sayyidi itu artinya sama dengan maulaya, tuanku. Walaupun nanti secara spesifik tetap ada perbedaan dalam konteks yang lain ya. Jadi yang satu yang dilarang mengucapkan at'im rabbaka waddi rabbaka. Yang kedua yang dibolehkan kalau dari budak kepada tuannya sayyidi wa maulaya. Kemudian yang juga tidak boleh adalah ketika si tuan tadi mengatakan wala yakul ahadukum, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan kepada budaknya abdi wa amati, hambaku gitu ya. Abdi wa amati. Kalau dalam bahasa Arab kan gitu. Hamba, dalam bahasa Arab abdi wa amati. Nah, ya mungkin kalau dalam bahasa kitanya hambaku gitu ya. Itu ya terjemahan dari kata abdi. Nah, tapi yang boleh apa? Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Ya, gulam itu boleh seorang tuan memanggil budaknya ya gulam, ta'aluna ya gulam. Ya gulami ta'alhuna. Ayya fatati au ya fataya ta'alhuna. Itu kata-kata yang boleh ya. Walaupun secara makna fata itu pemuda, fatat itu pemudi ya. Gulam ya itu anak, maknanya secara apa? Asal maknanya itu ya. Jadi si tuan memanggil budaknya, ya fataya ta'al huna. Pemudaku kamu sini. Ya gulami ta'al huna. Ya pelayan kecilku kamu sini gitu. Itu yang dibolehkan. Nah, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu makna hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim ya. Lalu apa penjelasan penting dari hadis ini Bapak sekalian? Penjelasan pertama Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Ucapan
Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau memulai dari kalimat ketiga ya, yang wala yakul ahadukum abdi wa amati. Beliau mulai penjelasan dari situ. Ya. Jadi ucapan seseorang kepada budaknya abdi, amati itu dilarang. Ya, abdi itu untuk budak laki-laki, amati untuk budak perempuan. Itu kalimat yang dilarang berdasarkan hadis ini. Nah, Bapak Ibu hukum terkait dengan masalah ucapan ini, Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau mengatakan al-hukmu fi dzalika yanqasimu ila qismain. Hukum tentang ucapan abdi wa amati ini terbagi pada dua pembahasan ya. Yang pertama kata beliau an yudifahu ila ghairihi. Mislu an yaqul fulan ya. Menyandarkan kata abdun itu kepada yang lain ya, kepada seseorang yang lain ya, bukan kepada dirinya ya, tapi kepada lain. Misal kalau kepada diri kan abdi, budaku kan gitu, hambaku. Tapi kalau ke yang lain misalnya abdu fulanin, budaknya si fulan, hambanya si fulan. Nah, ini jenis pertama. Ya. Atau kalau dalam bahasa konkret, misalnya abdu Jabir gitu. Abdu fulan, misalnya ada orang namanya Jabir. Abdu Jabir. Ya, abdu apalagi misalnya. Ya, abdu ya tadilah abdu fulan gitu ya. Itu, boleh nggak itu? Atau amatu fulan. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, fahada jaizun. Ini boleh. Hambanya si fulan itu boleh. Abdu fulan. Disandarkan kepada orang lainnya. Itu boleh. Ada dalilnya. Ya. Kata-kata boleh ini karena berdasarkan dalil dari Al-Quran, juga dari hadis Nabi SAW. Ya. Baik kita sebut yang disandarkan itu isim zahir, namanya jelas gitu ya. Misalnya Abdu Hamid, Abdu Fulan. Atau disandarkan kepada domir orang ketiga, Abduhu gitu ya. Ammatuhu gitu misalnya. Ini jaiz, ini boleh. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 32 sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum." Nah, ada kata ibad, jamak dari kata abdukum, jadi ibadikum. Wa imaikum, ima jamak min amah. Nah, jelas clear Allah nyebutkan itu. Nikahilah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang saleh min ibadikum. Nah, ada kata ibadikum. Au min wa imaikum. Jadi disandarkan pada yang lain, bukan pada diri sendiri ya. Baik orang kedua atau orang ketiga. Orang ketiga kan ibadihim ya, min ibadihim wa imaihim. Ini min ibadikum wa imaikum. Berarti bukan pada diri sendiri intinya itu. Jadi boleh karena Allah sendiri menggunakan kalimat itu. Dalam hadis Nabi ada juga dalam bab tentang zakatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa farasihi shadaqah. Fi 'abdihi, ada kata fi 'abdihi wa farasihi shadaqah. Ya. Jadi seorang muslim kalau dia punya budak, fi 'abdihi dalam budaknya, wa farasihi dalam kudanya, shadaqah itu enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Nah, poin penting dari kalimat ini adalah Nabi sendiri menggunakan istilah fi abdihi. Artinya ini jaiz, boleh. Semoga bisa dipahami ya keterangan ini. Ya, jadi disandarkan kata hamba pada orang lain itu boleh. Nah, lalu yang kedua, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, abdi wa amati tadi. Gimana kalau disandarkan pada diri sendiri? Nah, ada dua penjelasan. Ya, yang pertama, Bapak sekalian,
an yakuna bisigotil khobar. Ya, seseorang mengatakan itu bentuknya adalah kalimat yang bersifat informasi ya. Ya, misalnya si A ini punya budak, mau cerita kepada temannya si B. Gitu. Kan mengabarkan bahwa kata si A, at'amtu abdi kasautu abdi, aku beri makan hambaku, aku beri pakaian hambaku. Atau ya, aku bebaskan hambaku misalnya. A'taktu abdi misalnya. Kalau kalimat itu dia ucapkan ya, ketika budaknya itu tidak ada di hadapan dia, budaknya nggak ada, si Ani cerita kepada si B, itu budakku itu, pelayanku itu aku yang kasih makan. Dalam kalimat bahasa Arab kan at'amtu abdi, kasautu abdi, dia itu yang ngasih pakaian ya aku sebagai tuannya. Dia cerita pada temannya. Nah, dalam keadaan seperti itu fala ba'sa bih, nggak ada masalah, boleh saja. Itu. Tapi kalau budaknya ada di hadapan dia, nah ini Bapak sekalian, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika si A sebagai tuan bercerita kepada si B sementara budaknya ada di depan dia, misalnya at'amtu abdi, kasautu abdi, hamba sahayanya budaknya ada di depan dia. Nah, yang kayak begini jika menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan yang dimaksud apa? Si budak ini menjadi merasa rendah, ya, merasa hina. Nah, maka muni'a, yang seperti ini dilarang, tidak boleh. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, wala yakul ahadukum abdi wa amati tadi. Itu nggak boleh. Itu dalam konteks ketika budaknya ada di depan dia. Itu kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah itu. Tapi jika tidak, ya, jika tidak, ketika budaknya ada di situ, dia cerita ke temannya, bro misalnya, dalam bahasa kita, at'amtu abdi, aku yang ngasih makan dia. Wa kasautu abdi misalnya. Atau a'taktu abdi, aku sudah bebaskan dia, hambaku ini. Nah itu. Lalu si budaknya ini biasa aja, dia nggak ngerasa tersinggung, biasa aja. Ya, emang ini saya dulu budaknya dia. Dan ketika ngomong begitu, kan bukan ya al-qail la yaqsudu al-ubudiyah allati hiya az-zul wa inna ma yaqsudu annahu mamluk. Jadi saat si tuannya si A ini bilang itu bukan dalam rangka abdun dalam pengertian ubudiyah, tapi dalam arti ya hamba sahaya itu. Abdun dalam konteks hamba sahaya. Nah, jika itu maka bisa saja gitu ya. Maka boleh gitu ya, tidak dilarang, silakan. Nah, jadi emang nanti tergantung pada niat yang ada dalam hati si orang yang ngomong itu dan bagaimana kira-kira perasaan si budaknya itu. Itu sekalian ya. Kemudian ya itu tadi baru bagian pertama. Nah, yang kedua satu lagi. Ini masih 2 menit lagi sebenarnya. Yang kedua, an yakuna bisigotin nida. Si tuan ini mengucapkan abdi dalam konteks, kalau kali kan informasi ya, dia cerita ke orang. Kalau yang kedua itu dalam konteks dia memanggil budaknya. Misal si tuan itu mengatakan, ya abdi, ya amati, tolong ambilkan aku seember air misalnya. Ya abdi, ya amati, fahadza manhiyun anhu. Nah, yang kayak begini ini dilarang. Nah, dilarang. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat yang dimaksud larangan dalam konteks ini haram atau makruh. Ya, haram atau makruh. Ya minimal makruh. Gitu. Yang paling berat ya haram, mengucapkan ya
abdi atau ya amati. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi beliau mulai pembahasan dari situ. Lalu gimana kalimat pertama dari hadis tadi, at'im rabbaka waddi rabbaka, itu juga nggak boleh untuk hamba milik orang lain ya. Kenapa? Nah, walaupun begini bisa juga misalnya. Mungkin nggak Bapak Ibu, seorang tuan dia bilang kepada budaknya, kasih makan tuanmu. Kasih makan tuanmu. Tuanmu yang dimaksud siapa? Bisa dirinya sendiri, bisa orang lain kan? Iya nggak? Tergantung konteks. Ada budak, si A punya teman si B. Kemungkinan pertama, si A ini ngasih tahu budaknya kepada si budak ini, yang dia ada budak dari si B, at'im rabbaka, kasih makanlah tuanmu, kan gitu. Waddi rabbaka, itu mungkin. Atau mungkin juga dia mengatakan at'im rabbaka waddi rabbaka. Itu sebenarnya ya, berilah makan tuanmu untuk dirinya sendiri, mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau dalam bahasa yang lebih gampang dipahami, misalnya si bos ngomong kepada pelayannya, kepada pembantunya, kasih makanlah bosmu gitu ya. Kalau dalam bahasa itu ya, bosnya kan dia kan, mungkin nggak si bos itu ngomong pada pelayannya gitu, bawain kopi lah bosmu, kan gitu. Padahal yang ngomong dia sendiri kan, itu mungkin. Nah itu mungkin. Nah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dalam bahasa Arab itu Rob tadi ya. Maka menyandarkan kata Rob kepada selain Allah, itu, ini yang terakhir ya, itu juga ada beberapa macam ya. Kami hanya karena waktu ya, mohon maaf ini. Satu saja, kalau di sini disebutkan ada 4 macam tuh ya penjelasannya. Satu aja, yaitu apa? Menyandarkan kata Rob kepada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua apa? Kamu kan? Nah, kamu. Dalam bahasa Arab berarti anta kan? Nah, menyandarkan kata Rob kepada anta. Jadi Rob buka tadi. At'im rabbaka waddi rabbaka. Itu boleh atau tidak? Kata Nabi, nggak boleh. Ya kan hadisnya jelas. Kata Nabi apa tadi? La yakul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka. Itu nggak boleh. La yajuz. Mamnu. Apa sebab? Nah, setidaknya ada 2 sebab. Sebab pertama, sekalian, ya, karena ketika seseorang mengatakan at'im rabbaka, ya, di situ ada ya, kemungkinan muncul kerusakan, sebab kata Rob itu ismun min asma'ihi, min asma'illahi ta'ala, min asma'i subhanallahi ta'ala ya. Itu kata Rob itu salah satu nama Allah gitu, salah satu nama Allah. Nah maka besalian, makanya Rasul melarang menyandarkan kata Rob kepada kamu, Rabbaka tadi, itu dilarang karena tadi ada subhat di situ. Ya, karena kata Rob itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah itu kan nggak bisa diberi makan. Apa kita bisa beri makan Allah? Enggak kan? Yang ngasih makan justru Allah. Allah ngasih makan kita. Kok kita nyuruh orang untuk kasih makan Tuhanmu kan? Ini kerusakan yang pertama. Jadi nggak boleh. Itu sebabnya. Nah, itu basalian a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Walaupun kata Rob di sini memang maksudnya bukan Allah kan gitu. Ya atau tidak? Ketika si A bilang at'im rabbaka, kan maksudnya kata Rob bukan Allah. Ya betul. Tapi ini adab dalam berucap. Karena kata Rob itu ada salah satu dari nama Allah Ta'ala, maka kita harus menjaga adab kita kepada Allah, maka jangan ngomong seperti itu. Itu sebab yang pertama. Yang terakhir, nah dari sisi makna, nah, ketika tuannya bilang, kasih makanlah tuanmu gitu ya, maka nanti budak itu akan merasa rendah, merasa hina. Nah ini.
Nah, karena berarti tuannya Rob berarti hambanya marbub gitu ya. Ini. Nah itu karena sebab ada potensi muncul perasaan terhina dari si budaknya itu, oleh karenanya Rasul melarang mengucapkan kalimat Rabbaka. Ya. At'im Rabbaka misalnya, waddi Rabbaka misalnya. Itu sebabnya kenapa dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira ini buat sekalian, mohon maaf ya, kita akan sambung lagi nanti. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kami bisa lebih awal ya, syukur-syukur bisa sholat maghrib jamaah di sini ya. Ya ini, ya, kami mohon betul doanya ini ya. Ya selalu ada hal yang membuat akhirnya kami datangnya agak telat ya. Mohon doa dari Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu, ini sementara kita jeda dulu azan, nanti saat azan kalau ada pertanyaan silakan. Fadhol. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kita sudah memasuki waktu Isya ya. Ada waktu beberapa menit ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya bertanya tentang perasaan saya. Menurut perasaan saya, itu sebagai ustaz menghadapi jamaah yang begitu baiknya, solehnya begini, tapi yang dipakai kata-katanya Musa pada Fir'aun, pada mukadimah tadi kan, gimana? Bismillah sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Itu termasuk makruh apa mustahab? Karena itu kan khusus dari Musa kepada Fir'aun. Tapi juga tidak hanya ustaz yang, banyak ustaz yang begitu. Apa khusus pada Fir'aun atau juga kepada kaumnya? Iya, itu. Kaum yang didakwahinya. Jadi Musa ketika menghadapi Fir'aun, ya sekarang menghadapi Pak Lurah ya. Itu nanti datang kepada Lurah mengatakan Rabbis Rahli Sadri Yasri Wahlul dan misalnya tidak berkali. Ya. Lah kekhususan itu ada enggak Ustaz? Atau malah ada anjuran supaya begitu? Ya. Ya, kemudian yang terakhir misalnya. Kalau mengatakan Sayyid kepada nama orang namanya Sayyid. Mbah Sayyid namanya itu. Ya. Terus? Ya maksudnya Sayyid aku. Ya, Sayyid Sucipto namanya. Gimana itu? Namanya Sayyid ya. Ya, Sayyid Sucipto. Lalu kita panggil ya Sayyid, Pak Sayyid gitu ya. Iya. Ya. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan pentingnya dari Pak Nasir. Ya, betul, kalau kita baca surah Toha itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun karena sesungguhnya Firaun sudah melampaui batas. Qala, lalu Musa berkata, "Rabbi shrah li sadri." Apa artinya? Rabbi shrah li sadri. Apa artinya? Ya Rabb, lapangkan dadaku. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani. Pahamkanlah ucapanku. Bukakanlah belenggu di lisanku. Kenapa Nabi Musa berdoa dengan itu? Karena celat. Menghadapi Musa. Intinya beliau celat. Ketika menyampaikan tidak sejelas orang pada umumnya. Tapi ini penting, beliau mau berdakwah kan. Mau menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, bukalah belenggu di lisanku ini, yafqahu qauli, supaya mereka memahami perkataanku. Nah, Bapak Ibu, ketika saya atau mungkin juga ustaz yang lain mengatakan ini, saya tidak menganggap antum seperti Fir'aun. Kecuali yang merasa seperti Fir'aun. Ya. Gitu. Konteksnya memang begitu, tapi dari sisi makna ini bisa, ini karena isinya doa kan? Doa isinya. Iya. Dan ini bukan doa khusus. Artinya doa ini ya salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengucapkan itu. Supaya apa? Supaya dilapangkan dadanya. Ya, jangan sampai ketika berdakwah pakai emosi, kan gitu.
kemudian supaya dimudahkan urusannya. Nah, dan supaya tidak keseleo lisannya, ya kan? Salah ngomong, nah, itu kan bahaya itu. Waktu berdakwah menyampaikan sesuatu salah gitu ya. Bisa syirik malah. Bisa bahkan bisa mengandung kalimat yang syirik misalnya, atau mungkin menyakiti pihak tertentu misalnya. Nah itu. Nah ini itu. Jadi, nah yang paling penting lagi tadi misalnya, yafqahu qauli, supaya orang yang mendengarkan dakwah ini ya, bisa memahami, gitu kan? Walaupun tentu level pemahaman orang itu kan beda-beda, ya atau tidak? Ada yang cepat sekali nangkep, gampang, dia cepat langsung paham. Ada yang nggak paham-paham. Ada. Nah, lalu kami ya selalu berdoa dengan itu dalam rangka tadi supaya siapapun ya yang hadir bisa paham apa yang dijelaskan dalam majelis. Ya itu Pak Nasir. Jadi ini satu doa yang hukumnya mubah, boleh dibaca, boleh tidak gitu. Nah, itu karena isinya penting banget, bagus banget gitu ya. Ya, karena belum tentu orang yang hadir di majelis paham, belum tentu. Nah, kita berdoa semoga semua bisa dipahamkan. Dan belum tentu lisan kita ini terkendali, apalagi ketika banyak urusan macam-macam gitu kan. Bisa jadi lisan keseleo kan gitu. Nah, supaya kita dibimbing Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Yaitu Pak Nasir. Jadi ini sesuatu yang bisa dilakukan ya, tapi bisa levelnya bisa naik jadi mustahab kalau memang betul-betul berdoa gitu. Bahkan berdoa, apa hukumnya berdoa? Ibadah. Iya kan? Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa adalah ibadah. Ini bagian daripada doa di awal. Itu yang kami pahami. Ya, wallahu alam jika ada orang yang melarang gitu ya. Oh jangan, sampean menganggap berarti yang hadir seperti Fir'aun. Nah itu saya kira logikanya dia aja yang bilang seperti itu ya. Wallahu alam tapi ya, wallahu alam. Tapi itu argumennya. Ya. Baik, yang kedua sekalian tentang kata Sayyid. Sebenarnya ada tadi dibahas ya, tapi belum nyampe pembahasannya karena waktunya yang sudah habis. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, kata Sayyid itu ya, kalau diidofahkan kepada orang ya, baik domir mutakallim atau domir mukhatab misalnya, atau bahkan domir goib gitu ya. Maksudnya kata ganti orang ke satu, kedua atau ketiga kan, sayyidi, sayyiduka, sayyiduhu misalnya. Itu kan disandarkan pada kata ganti. Itu boleh. Tadi kan dalam hadis yang dikatakan apa kata Nabi? Wal yakul sayyidi wa maulaya. Hendaklah dia mengatakan, si budak ini, sayyidi wa maulaya, tuanku. Itu kalau ada mudhaf ilaihnya disandarkan pada sesuatu, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kata sayyid disebut secara mutlak, itu yang tidak boleh. Ya sayyid misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau Sayyid Hartono, berarti ada idopanya itu ya. Nah, namanya siapa tadi? Sayyid Sucipto. Oh, Sayyid Sucipto ya. Berarti kan ada idofahnya kan? Itu mudhof, kalau dalam bahasa Arab itu mudhof ilaih itu. Sayyid Sucipto. Apa artinya? Tuannya Sucipto. Cuman mungkin nggak ngerti itu. Bapaknya dulu waktu ngasih nama ngerti nggak kalau Sayyid itu artinya tuan kan? Nah, Allah alam tuh, itu perlu tanya dulu tuh bapaknya. Datangi kuburannya Pak gitu. Nggak, itu bercanda. Ya. Nanti yang akhi itu ya, kan kalau yang akhi itu udah lah sama, kalau yang saya itu yang lebih tua gitu, bukan dan lebih tua, bukan ya. Bukan, Sayyid itu artinya makna asal kata Sayyid itu asyiadah. Artinya apa? Uluwul manzilah. Ya. Biasa diartikan tuan. Dan kata atau as-sayyid ma'nahu
as-syarafu wal jah, ya, suatu kemuliaan. Wa ma asbaha dzalik. Maka dikatakan kata sayyid, ya, maknanya artinya bisa al-malik raja, bisa az-zauj suami, bisa orang mulia, orang terhormat yang ditaati. Misalnya pemimpin, ya sayyid, ya sayyidi. Misalnya rakyat kepada presiden, ya sayyidi misalnya. Kalau kepada raja, ya sayyidi. Atau istri kepada suami, ya sayyidi gitu ya, wahai suamiku. Atau kita kepada orang mulia yang ditaati, misalnya kepada ulama misalnya, ya sayyidi misalnya begitu. Itu maknanya bisa itu, kata sayyidi itu. Tapi kalau disebut secara mutlak tanpa ada tambahan i sayyidi gitu ya, itu tidak boleh dikatakan kecuali hanya untuk Allah saja. Karena apa? Nabi mengatakan as-sayyidu lillah. Sayyid itu hanyalah milik Allah. Tapi kalau Sayyid Sucipto, nah itu nampaknya boleh itu. Karena tuannya Sucipto kan gitu. Kalau diterjemahkan secara letter kan begitu. Enggak masalah. Lebih baik manggilnya jangan Pak Sayyid, udah Pak Cipto, lebih aman itu ya. Lebih aman itu. Ah ya, jadi itu Pak Nasir. Insya Allah akan kita perdalam lagi nanti ya, pembahasan tentang Sayyid ini di pekan yang akan datang insya Allah. Bapak Ibu mohon maaf, nampaknya udah waktunya iqomah ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami mohon maaf sekali ya Bu sekalian. Ya, jika waktu kita untuk kajian ini tidak terlalu lama gitu. Tapi mudah-mudahan meskipun sebentar bermanfaat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan. Baik, mari kita akhiri dengan mengucapkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.